Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita kembali bersyukur ada di hadirat Tuhan malam ini untuk kita cari hadirat Tuhan dan wajah Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai pertemuan doa kita malam ini di Menara Doa Segala Bangsa. Selamat bergabung baik yang di ruangan Zoom ataupun yang di YouTube. Kita akan mulai pertemuan malam ini. Temanya adalah Financial Miracle Night. Kita akan buka dengan doa. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Baik saudara, ada yang dapat sesuatu dari Tuhan? Shalom. Buat kita yang ada di sini semua, bukan kebetulan ya, Tuhan punya rencana untuk acara hari ini. Saya mau bersaksi 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu lah, saya sudah karena waktu itu saya sakit gitu ya, jadi segala proyek-proyek saya hentikan gitu, dalam arti karena kondisi sakit saya udah lupakan aja gitu, saya lupakan aja, udahlah gitu, mungkin bukan rezeki saya sudah gitu kan. Saat itu saya sedang menjalani proyek yang bernilai cukup fantastis juga gitu, jalan ya di kepulauan gitu. Kedagingan saya menjerit sih untuk melupakan itu gitu ya, tapi karena kepasrahan gitu ya, sudah saya lupa benar-benar sudah lupa gitu. Tapi nggak tahu sejak masuk di Menara Doa lain gitu, dan saya tahu, saya percaya ini doa dari mentor ya, Bapak Hebron. Setiap beliau bernubuat selalu kalimat itu keluar gitu. Saya rekam semua nubuatan Pak Hebron itu, saya rekam. Setiap malam selalu saya dengarkan. Berapa kali bernubuat itu saya rekam gitu ya. Ada kata-kata begini terakhir. Tidak lama lagi ada keuangan besar. Tidak lama lagi akan terjadi keuangan besar. Betul. Tiba saatnya kemarin jam 11 di luar dugaan saya. Tiba-tiba dikontak rekanan bisnis saya, tiba-tiba dia telepon, "Ibu," katanya, "dalam waktu dekat, mungkin minggu depan kita pertemuan di Jakarta dalam rangka ada pekerjaan yang dulu pernah ibu pernah tinggalkan, tetapi karena sesuatu hal saya tidak tahu, digerakkan hati saya dengan Tuhan untuk telepon ibu." Ternyata apa yang saya bayangkan, yang tadinya saya tinggalkan nilai yang fantastis, justru yang dapat lebih fantastis lagi gitu loh. Luar biasa sekali. Saya sampai bergetar-getar gitu. Oh Tuhan gitu. Yang dulu tadinya nilainya M, sekarang nilainya di atas M gitu. Dan itu nggak masuk logika saya, karena itu kumpulan dari orang-orang yang satu suku kepulauan. Saya ini bukan orang kepulauan itu gitu, tetapi saya dimasukkan gitu. Saya gini, oh Tuhan, benar apa yang selalu diperkatakan firman, kekayaan bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Itu saya klaim itu terus, saya klaim. Betul, saya bukan suku itu gitu, tetapi saya dimasukkan ke dalam suku itu karena notabene suku itu yang harus mengelola itu gitu. Jadi luar biasanya sekali saya masuk di dalam kesukuan itu gitu. Jadi hari ini saya kesaksian banget. Saya mohon semua doa-doanya, biarlah apa yang saya dapat hari ini teman-teman juga akan dapat gitu. Memang betul, jika kita setia di kaki Tuhan, seperti lagu tadi ya, seperti penyembahan tadi, jika engkau setia di kaki Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat-mujizat itu. Waktu Ibu Lista dapat mujizat itu, Ibu Pue dapat mujizat itu, saya dalam hati gini, kok saya enggak ya Tuhan gitu. Ada gitu, kok enggak ya Tuhan, padahal saya juga sama dengan Ibu Lista, sama dengan Ibu Pue, ada di kaki Tuhan, tapi kenapa enggak tapi belum. Terus ternyata Tuhan bilang begini, sebentar, rupanya ini. Jadi hari ini betul apa yang dinubuatkan sama pastor, sama
aduh sama Pak Hebron, semua sudah selesai, jubah kesusahan selesai, semua sudah selesai, dan saya sedang menanti hari di mana semuanya aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini teman-teman semua, bapak-bapak gembala juga ya, Pak Ben, semua saya tahu semua ini bukan karena hebat saya, tapi karena doa-doa teman-teman yang ada di menara doanya semua. Saya terima kasih sekali. Belum 1 bulan ternyata mujizat dapat gitu ya. Jadi semua kita yang ada di sini saya percaya dapat mujizat. Waktunya memang tidak sama. Semua akan dapat. Apa yang nggak pernah kita lihat, kita bayangkan, kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Kita kehilangan misalnya berapa M, Tuhan akan gantikan 10 daripada itu. Dan itu yang terjadi atas saya. Itu yang terjadi atas hidup saya. Semuanya sudah selesai, dan saya katakan hari ini adalah hari kemenangan saya. Hari di mana Tuhan berkarya besar buat hidup saya. Nggak pernah saya bayangkan nilai itu. Nggak pernah saya bayangkan saya akan masuk di dalam kelompok yang bukan kapasitas kesukuan saya, tapi saya bisa masuk gitu ya. Dan di sini saya tidak akan sebut nama perusahaan itu karena nanti tidak enak didengar orang. Tapi itu perusahaan fantastis sekali, luar biasa sekali. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Bu Maria. Kembali ya. Puji Tuhan. Rupanya Tuhan mau memang saya harus taat, setia dan melayani. Ini anak saya juga dapat ini. Dia bisa meminta karena dia notaris kan, dapat tanda tangan lagi di Kota Mobagu hari Jumat. Jadi minta doa juga dalam perjalanannya. Dan anak saya juga ada juga ini terobosan yang laki-laki yang terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terjadi tergenapi. Ini dari Sabtu kemarin ya, waktu saya doa sama teman saya Ibu Laura, waktu habis doa, kebetulan juga waktu itu saya doa untuk Kota Manado. Tiba-tiba waktu saya doa itu, sementara doa syafaat itu, saya lihat dari atas ada awan turun di atas Kota Manado. Terus di atas awan itu turun api Roh Kudus. Api itu tiba-tiba datang ke tangan saya. Waktu saya angkat tangan, api itu saya pegang seperti obor. Waktu sampai di tangan saya seperti obor kecilnya. Jadi saya pegang, luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Api yang Tuhan berikan sama saya tidak tahu entah api apa, tapi saya tahu itu api dari Tuhan, api kuasa Roh Kudus untuk mungkin membakar diri saya atau membakar Kota Manado dengan keadaan dunia sekarang ini. Haleluya, terima kasih. Ini saya punya kesaksian waktu doa hari Selasa kemarin. Terima kasih, itu karena Tuhan begitu baik. Waktu kami berdoa, walaupun kami kadang berdoa hanya hari Sabtu, kita ambil, tapi puji Tuhan itu karena Tuhan mengizinkan kami berdua untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Boleh tambah? Saya waktu hari tahun yang belum COVID-19 itu, saya punya usahanya jahit, tapi dari sudah COVID dan usahanya udah tutup ya, enggak masuk seperti dulu lah yang setiap minggunya sekian orderannya masuk. Sekarang enggak begitu. Saya hanya minta untuk didoain supaya saya suka buka usaha lagi, walaupun karena keadaan sekarang orang mau sekolah, mau ke pesta, mau kantoran kan udah kurang. Jadi ada mungkin bikin snack lah atau apa aja yang bisa menghasilkan. Karena saya punya 2 anak sekolah yang saya harus ongkos sekolah ke SMA. Sekarang mereka SMA. Jadi itu saya minta pertolongan, dan sekarang saya sadar. Dulu waktu ada duit, situ sudah hidup dengan Tuhan, tetapi masih ada kesombongannya di dalam diri. Mungkin itu yang Tuhan tegur sama saya. Sampai saat ini saya sadar itu teguran Tuhan izinkan sama saya supaya saya harus membenahi saya punya diri yang selama ini yang Tuhan tidak terima. Jadi itu saya bersyukur walaupun dengan cara begitu, sampai sekarang anak saya masih sekolah, itu karena kemurahan. Ya, itu
minta pertolongan Tuhan saja yang karena sekarang saya hidup hanya kemurahan Tuhan. Di waktu saya dengan anak-anak, anak saya melayani di gereja. Jadi saya puji Tuhan, semua itu karena sampai Tuhan sampai sekarang sehat-sehat itu karena Tuhan. Saya cuman mau sharing sedikit aja ya, puji Tuhan. Karena kan pada saat kemarin ditabiskan sama Pastor Hebron untuk tim Financial Miracle Night ini, puji Tuhan kan untuk pelayanan ini kan kita harus doa puasa ya untuk hari Senin sampai hari ini. Nah ini kan belum genap pelayanan dalam 3 hari ini, belum genap doa puasa ya selesai kok. Tadi pagi ini saya puji Tuhan di kantor ini dapat berkat, jadinya ini ya puji Tuhan dapat berkat, dapat hadiah voucher di Indomaret ya, memang nominalnya tidak seberapa tapi itu puji Tuhan benar-benar meringankan banget. Tuhan benar dahsyat ya. Puji Tuhan, dari komunitas MDSB ini saya juga banyak dapat mujizat. Terima kasih terkhususnya kepada Pastor Hebron juga atas dukungan doanya juga. Tidak lama sejak saya bergabung di komunitas ini saya bisa dapat pekerjaan baru. Terima kasih banyak Pastor Hebron. Amin, Tuhan berkati. Terima kasih Nadia. Dia udah dapat pekerjaan. Saya mau bersaksi karena ini untuk pekerjaan usaha. Saya mau bersaksi hari Senin anak saya 2. Jadi saya awalnya memang ada usaha untuk saya pribadi, tetapi selang waktu dalam proses semua usaha dilepas. Jadi saat ini anak 2 saya yang ada usaha kecil. Anak perempuan kami usaha untuk dessert table, dan laki-laki sementara belajar usaha-usaha untuk sound system. Dan puji Tuhan, sebenarnya saya rindu untuk mereka hadir tetapi di dalam doa-doa ini mereka juga pelayan dan mereka ini masih belajar. Jadi saya cuma minta doa supaya mereka diberikan semangat, karena usaha itu sudah ada, Tuhan sudah berikan. Jadi tinggal jalankan. Mungkin tentu jalan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur yang anak laki-laki, karena dia ini memang sudah melamar tapi belum dapat pekerjaan. Dia ini pelayan, pemain musik dari sejak SMP. Dia pelayan, tidak bergaul kemana-mana, cuma bergaul dengan anak-anak Tuhan. Tetapi kok sudah melamar berapa kali PNS tidak itu. Tetapi saya percaya mungkin Tuhan pakai untuk melayani. Amin. Jalankan usaha sendiri. Kalau usaha sendiri kan bisa atur itu waktu. Dan saat ini dia sedang menjalankan usaha sewa sound system dan alat-alat musik. Cuma karena masih awal baru belajar, jadi ya masih banyak belajar. Dan puji Tuhan, 2 minggu berturut-turut ada job. Hari Sabtu ini juga ada job, walaupun amin, haleluya, haleluya. Tuhan minta bantu doa supaya mereka bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena saya hanya ibu rumah tangga, sudah tidak ada usaha, suami bekerja. Jadi saya puji Tuhan, saya sangat bersyukur walaupun kecil-kecil, dan saya percaya ini adalah doa-doa. Saya sangat bersyukur mulai saya gabung di Menara Doa Segala Bangsa, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saya juga mau bersaksi,
Saya sebenarnya hampir 1 tahun saya mengalami sakit pinggul sampai di paha. Dan kalau mau itu meraba, nyanak dapat rasa itu sakit. Dan saya cuma beriman. Saya cuma bilang, Tuhan, pokoknya siap sakit saya cuma perkatakan, terima kasih Tuhan, kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya ingat-ingat hampir 1 tahun saya mengalami sakit ini. Dan kalau duduk dan mau berdiri, DP sakit luar biasa. Kalau mau berjalan, mau langsung berjalan sama dengan orang oma-oma. Tapi puji Tuhan, saya sudah lupa kapan ini ada sembuh. Tahu-tahu saya so bebas, berjalan so bebas. Amin. Haleluya. 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 Dengan darah Yesus. Biasa panas dari pinggul sampai paha. Tapi kalau mau sentuh, mau cari DP sakitnya nggak ada. Tetapi puji Sudah Tuhan, sembuh, Ibu. Sudah sembuh. Amin. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Waktu Zoom pagi, waktu sementara penyembahan, saya dikasih firman. Iman Yang Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan timbul dari pendengaran akan firman. Ya, benar. Cuma firman. Tuh iman itu mau bekerja, mau terjadi itu cuma karena firman. Orang banyak baca firman itu dihidupkan, maka kuasa itu dinyatakan. Dan itulah yang terjadi bagi saya. Hampir 1 tahun saya menahan sakit, tapi puji Tuhan saya tidak tahu persis kapan ini Tuhan, kesembuhan. terima kasih Bu. Amin. Firman benar bekerja dalam hidup Ibu ya. Benar. Karena Nyata Ibu, nyata. Dalam pelayanan saya melayani, betul Ibu Pak Herbon bilang, di tangan saya ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dan memang itu saya akui dari waktu saya dilawat Tuhan 2005, saya disembuhkan ambeien dalam hadirat Tuhan, asma. Dan memang di saat saya melayani orang sakit, saya cuma bilang, selalu saya bilang, kalau sakit jangan bilang sakit, pokoknya harus ikut DP sakit bilang, terima kasih Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Pokoknya Amin. Perkatakan, karena iman itu akan bekerja kalau kita perkatakan firman. Amin. Dan Ibu, betul. saya pernah alami keluar darah 3 minggu berturut-turut. Saya cuma bilang, Tuhan, segala kutuk, dosa, penyakitku Engkau sudah pakukan di kayu salib. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan Ibu, terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Ini baru pertama kali saya kesaksian. Ya puji Tuhan ya semoga kesaksian saya ini bisa menjadi sesuatu harapan buat teman-teman supaya iman teman-teman semua bisa dibangkitkan kembali yang masih ragu sama Tuhan. Nah, jadi waktu itu saya minta doa sama Pastor Hebron, dan Pastor Hebron menubuatkan saya bahwa akan ada berkat yang besar yang melimpah atas hidupku. Dan yang kedua sama Pastor Yowan yang waktu itu ya. Terus Pastor Yowan mengatakan ada sesuatu terobosan di setiap bulan ini selama 4 bulan berturut-turut. Nah puji Tuhan waktu itu saya dapat hikmat ini. Entah kenapa sebenarnya istri sudah ngasih tahu saya membuka biasa sih dagang kecil. Itu es permen karet. Nah yang lagi viral itu. Tapi saya hubungin yang pemilik es permen karet yang di Surabaya, itu franchise-nya katanya enggak dibuka lagi karena sudah full. Oke, saya putus asa waktu itu. Tapi entah kenapa di diri saya ini ada dorongan untuk cari tahu buat resepnya sendiri. Saya buat cari tahu lewat YouTube, saya praktekkan.
ya waktu itu ya gagal, beda pokoknya. Entah kenapa saya semua adonan saya ini gagal semua, tapi tiba waktu itu istri saya ngomong, coba deh pakai bahan ini sama bahan ini aja. Oke, pas saya coba dan puji Tuhan itu benar-benar sama persis apa yang di Haleluya. Di franchise-nya itu. Amen. Haleluya. Luar biasa. Tuhannya lagi waktu itu saya nggak tahu ya, entah dari Tuhan saya percaya saya dapat hikmat. Saya dapat hikmat tentang game plan untuk ke depan. Saya di sini dikasih hikmat dari Tuhan buka 10 cabang. Memang belum mulai, tapi Tuhan sudah kasih di pikiran saya itu seperti ini sampai 10 cabang. Dan ya puji Tuhan ya, ujung-ujungnya kalau terjadi 10 cabang itu, walaupun cuman jualan es aja, itu penghasilannya 150 juta per bulan. Amin. Itu sudah dipotong sama karyawan, sudah bersih. Mantap. Saya terima. Wow. Haleluya. Saya langsung berpikir, wah, kalau Tuhan berkehendak seperti itu ya saya akan berjanji lah sama Tuhan, ya saya kasih buat untuk pelayanan. Haleluya. Jangan lupa perpuluhan. Ya, pastinya itu, Bu. Dan ya puji Tuhan, ini walaupun ada satu hambatan, padahal sudah semua peralatan, sudah semua, tinggal satu hambatan ini lagi yang kami perlu karena dana kami juga terbatas, tapi saya tetap percaya ada jalan. Mungkin ya saya percaya ya ini ujian saya untuk iman saya lebih kuat lagi untuk ke tahap hasil akhir itu. Dan yang kedua, puji Tuhan lagi, kemarin ya ini sih bukan berkat saya, tapi ya ini berkat dari orang tua mama saya. Dia itu ada urusan tentang tanah di Kalimantan yang dekat ibu kota, itu akan sedikit lagi katanya akan cair seperti itu. Dan mama saya dapat bagiannya itu ya. Semoga aja itu jalannya Tuhan, ya mohon bantuan doanya juga buat doa. Amin, ya. Supaya kami bisa jadi berkat untuk tiap-tiap orang, terutama untuk pelayan-pelayan Tuhan di MDSB ini. Makasih buat kerendahan hati Ibu. Tuhan melihat hati Ibu. Tuhan pasti akan berikan solusi ya Bu ya. Terima kasih. Oke. MC-nya bersaksi saya ya. Oke. Iya dong bersaksi. Oke, saya akan bersaksi. Setelah saya konseling pemulihan dengan Pak Hebron, lalu kita berdoa dan didoakan juga oleh Pak Yowen ya Pak ya waktu itu ya. Itu bisnis saya setiap hari itu ada banyak order. Omsetnya naik langsung sampai saya bingung sendiri ini gimana ya caranya. Karena hanya saya dan satu orang yang bantuin, jadi saya harus pakai hikmat. Lalu juga saya dapat banyak tawaran dari seluruh toko-toko di luar Eropa. Haleluya. Semua email bilang saya mau beli, cuma saya bingung pikirin. Iya, amin Pak, puji Tuhan. Jadi saya masih tanya Tuhan gimana caranya untuk dapatin barang-barang dari Indonesia secara murah gitu. Karena masalahnya sekarang transport dan juga pajak yang tinggi di sini. Jadi saya lagi saya bilang sama Tuhan kalau saya dinyatakan untuk memberi makan bangsa-bangsa dan memberikan makan dan memberikan dana untuk Tuhan gitu ya, maksudnya lewat gereja disalurkan, itu Tuhan pasti akan sediakan dananya dan Tuhan akan genapi. Itu yang sampai sekarang saya masih berdoa supaya lancar dari Indonesia ke UK. Udah itu aja sih. Terima kasih. Amin. Tuhan. Ya. Shalom, Bapak Ibu, saudara kekasih dari Tuhan. Kesaksian yang sangat bagus sekali ya dari Tuhan. Wow, sangat keren sekali. Mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, pakai hamba
hamba hanya media Tuhan. Hamba mau tuntunan dari Engkau yang berbicara ya Tuhan. Dan hamba mau sampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Semoga firman ini masuk ke dalam hati setiap orang dan mengerti, dan mereka mau melakukannya, sehingga semakin besar pintu-pintu berkat akan dibukakan kepada mereka, sehingga mereka mempunyai financial breakthrough, mereka mengalami usaha-usaha yang semakin maju. Karyawan-karyawan yang sebagai karyawan akan naik dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi ya Tuhan. Bahkan dibuka cabang-cabang yang lebih banyak lagi ya Tuhan, untuk bisnis-bisnis kecil mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba mau serahkan semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, Ellen boleh di slide-nya dimunculkan. Haleluya. Oke. Topik hari ini adalah tentang Matius 6:33. Matius 6 ayat 33. Itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, next slide, Ellen. Nah, kan di ayat itu kan ditulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi dengan kata lain, kita harus benar-benar mencari Tuhan. Ya. Terus bagaimana sih kita harus mencari Tuhan dan bangun hubungan intim dengan Tuhan? Kita lihat di Perjanjian Baru, bagaimana Yesus berhubungan dengan Bapaknya di surga. Di Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Terus di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Terus dan di Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Apakah kita sudah melakukan itu? Ya, itu adalah contoh yang Yesus berikan bagaimana dia harus kembali lagi ke slide sebelumnya. Yang Yesus berikan contoh kepada kita bagaimana kita harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita lihat dari 3 ayat ini, hampir setiap kali Yesus mempunyai hubungan sama Tuhan. Daniel juga sama kan, 3 kali dia berdoa. Dan yang paling susah kadang-kadang kita pagi ya. Di sini kan di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu selama pandemi saya coba lakukan. Dan puji Tuhan, sekarang kalau jam 4.30 badan saya otomatis tuh kebangun. Kalau udah kebangun, langsung selamat pagi Tuhan. Terus muncul satu lagu. Dan aku menyanyikan lagu itu karena Tuhan minta. Aku nyanyi dan itu nanti Tuhan akan pelan-pelan, kita akan terkonek satu frekuensi dengan Tuhan. Ya, next. Oke, terus yang kedua adalah laksanakan apa yang Tuhan suruh lakukan. Jadi kalau sudah menerima firman Tuhan, Anda dapat, biasa tuh suka kalau pengalaman saya itu suka selalu diingatkan terus begitu. Nah, kalau itu udah berarti dari Tuhan gitu. Nah, seperti contohnya ya, lalu Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abram, waktu itu masih Abram ya, belum Abraham. Abram pergi yang difirmankan Tuhan kepadanya. Waktu itu Abram disuruh untuk keluar dari tempat tinggalnya menuju ke tempat yang Tuhan suruh. Nah, setelah Tuhan berfirman, dia langsung, apa yang Abram lakukan, dia langsung pergi. Terus di Kejadian 15 ayat 6,
Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu satu kunci yang penting ya. Ketika kita merasa oke, ini benar dari Tuhan, kita tahu konfirmasi, ya maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Terus di Kejadian 17 ayat 23, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semuanya orang yang lahir di rumahnya. Itu adalah respon dari ayat sebelumnya di ayat 10. Hal perjanjian Tuhan dengan Abraham. Waktu itu disuruh sunat. Jadi Abraham langsung melakukannya. Nah, itu yang aku alami juga selama pandemi ketika saya ada beberapa hal yang Tuhan suruh lakukan. Terus kalau nggak lakukan, itu nggak enak. Benar nggak enak karena Tuhan tagih. Tuhan tagih terus. Kayak saya pernah minta jawaban dari Tuhan. Tuhan kasih tahu untuk memberitahukan kepada orang tersebut. Tapi terjadi penundaan, saya tidak lakukan. Tuhan tagih terus. Sampai aku harus meminta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Aku benar-benar bikin janji dengan Dia untuk berbicara, dan ternyata benar apa yang Tuhan ingin firmankan kepada orang itu, dan orang itu menerima. Dan saya yang malu sendiri sebetulnya. Jadi kalau memang yakin, lakukan gitu. Satu kesaksian saya itu adalah hari Minggu saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus untuk pergi ke satu tempat pameran, sebetulnya pameran sebuah HP, karena kan dia baru launching baru ya. Saya ini saya itu pekerjaannya adalah di fotografi, videografi dan fotografi. Cuman karena pandemi ini maka ya seperti yang Anda tahu pada turun, apalagi di Jakarta event kan tidak ada sama sekali ya, agak susah gitu. Nah, jadi tiba-tiba Roh Kudus suruh saya ke sana, dan ya saya lakukan aja. Saya rembuk dulu sama keluarga, mereka setuju mau pergi, kita ke sana. Saya juga bingung mau ngapain, saya cuma disuruh foto-foto doang gitu kan. Sama Roh Kudus, ayo kamu foto-foto sana, submit gitu kan. Ya udah, saya posting, ternyata saya merasa kok biasa aja ngikutin, karena saya kan bingung, jadi saya ngikutin dulu yang apa yang ada acara di situnya saya ikutin, dan ternyata cuman begitu doang, posisi sama, di foto sama orang yang perusahaan itu juga. Nah jadi nggak ada yang beda gitu, saya juga bingung kan, ini buat apa gitu. Terus akhirnya saya inisiatif memakai HP yang model lama dari brand yang sama, tapi model yang lama, saya foto-foto sekelilingnya, habis itu pulang gitu. Aku pulang, tiba-tiba sorenya Roh Kudus suruh saya submit lagi. Oh iya, aku cari yang aku foto, aku pilih, terus saya cari kata-kata yang mungkin mesti mengikuti apa yang dikatakan dalam perusahaan itu. Kan biasa kan suka ada kayak hadiah kan, jadi nanti ada tulisan yang mesti kita bikin supaya merasa supaya mengikuti persyaratan mereka gitu. Jadi saya submit. Besoknya, Seninnya, ketika pengumumannya dibuka, saya tiba-tiba mendapat message dari perusahaan itu, Bapak mendapat hadiah. Seperti biasa suruh data diri, KTP. Waktu itu saya emang aku nggak mikirin, karena saya biasanya nggak pernah dapat hadiah gitu. Hadiah Grand Prize itu nggak pernah. Nah, 1 jam berlalu saya baru iseng, saya buka, ternyata pas dilihat bagian hadiah Grand Prize-nya, ternyata itu nama saya di situ. Jadi puji Tuhan banget, saya kaget gitu. Nah, akhirnya benar saya dikasih Tuhan HP. Nah, tapi aku berpikir lagi lebih luas berdasarkan nubuatan yang diberikan dari hamba-hamba Tuhan, dari Pak Hebron ya. Terus aku bercerita dengan Pak Hebron. Dulu tuh saya belajar fotografi, terus lama-lama itu dari foto tour ke kota-kota, terus foto di studio. Sekarang foto yang gampang aja lah, yang murah meriah, ke event-event gitu, karena kita tinggal bayar uang tiket sama uang makan. Nah nanti di sana ketemu event yang cosplay gitu kan, mereka juga belajar. Jadi sama-sama belajar, sama-sama menghargai. Dan saya juga ketemu sesama fotografer yang juga mau belajar, jadi enak gitu. Tetapi di sana aku melihat event seperti itu, bagaimana iblis merusak generasi muda
Saya sih melihat mereka ini, anak-anak muda ini sangat-sangat punya skill yang sangat-sangat bagus sekali. Tetapi yang merasa yang negatifnya apa? Di negatifnya adalah ternyata mereka keluarganya single parent, ada yang cerai, ada yang udah meninggal orang tuanya. Mereka tidak mendapatkan sosok orang tua yang benar. Terus juga mereka juga tidak mendapat kekerasan dari orang tua kayak gitu. Aku melihat semua itu, saya dengar cerita-cerita mereka. Saya nggak tahu kenapa, cuman setelah Pak Hebron nubuatin saya baru ini artinya gembala gitu ya. Karena aku ketika cerita sama orang biasa, wah lu jangan terlalu ikut campur, nanti kamu susah lu, ribet lu gini. Ya memang saya nggak berani ya, karena saya nggak tahu. Cuman ya itu selalu yang saya dapat. Dan hubungannya apa sama HP ini? HP ini ternyata brand ini menuju ke anak muda. Nah, jadi ini yang sedang aku praktekkan, meresponi nubuatan dari Pak Hebron. Saya berusaha, Pak Hebron bilang saya di bagian bisnis, saya sebenarnya bingung. Tapi Tuhan udah tunjukkan, itu ada profetik yang Tuhan tunjukkan lewat HP tersebut. Jadi saya percaya dan saya aminkan, butuh waktu memang, tapi saya yakin kalau saya tetap mengasah terus, Tuhan pasti bukakan jalan, Tuhan kasih lihat. Karena selain tentang bisnis itu, ada banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Tuhan kasih. Ketika orang ketakutan karena pandemi, konfirmasi Tuhan tuh sangat-sangat banyak sekali. Jadi kalau saya cerita di sini semua bakal bisa semalam suntuk kali. Amin, gitu. amin. Nah, itulah dia. Jadi kita harus lakukan. Jika udah dapat firman Tuhan yang Tuhan suruh lakukan, lakukanlah. Oke, next slide. Yang ketiga, bicara tentang finansial, sama seperti yang ayat tadi kan. Nah, kalau kita selalu mengucap syukur, pada saat pandemi seperti itu saya hanya bisa mengucap syukur dengan segala keadaan. Mau bagaimana lagi gitu kan. Setahun lumayan. Nah, jadi kita berpikir Tuhan lindungi saya ketika saya tidur, begitu saya bangun, saya bisa bangun, saya mengucap syukur. Tuhan terima kasih atas satu hari yang telah Engkau berikan. Tuhan terima kasih atas oksigen yang free. Kalau kena sakit, apalagi terutama yang kayak gini ya, pandemi COVID seperti ini, ketika kita sesak nafas, aku udah dengar bagaimana orang-orang yang membutuhkan masuk ke rumah sakit itu tabung oksigen bayarnya itu nggak murah loh. Tapi kita mengucap syukur lewatin pandemi ini Tuhan masih melindungi kita. Kita dijauhkan dari sakit penyakit. Kita bisa dapat oksigen. Kita masih punya pakaian. Kita masih punya tempat tinggal. Kita mengucap syukur. Ada makanan sedikit ya nggak mengucap syukur. Itu aku juga, doa puasa itu melatih saya juga. Saya merasa ternyata kita itu hanya perlu mengambil secukupnya gitu. Kayak contohnya di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Ya. Terus begitu di Lukas 3 ayat 14b. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Di situ saya belajar banget. Amen. Ternyata kita makan asal kita udah kenyang, udah puji Tuhan. Amen. Ada apa yang bisa kita makan, bisa isi perut, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Jadi kita itu nggak mikir yang sesuatu hal yang ya itu kan kedagingan ya. Ketika kita nggak punya standar makan makin lama makin banyak, makanya perutnya mulai maju ke depan gitu kan. Atau kita harus sekali dapat berkat, kita mau lebih lagi, Tuhan lebih lagi. Padahal Tuhan memberikan berkat tujuannya apa? Kan memang Tuhan memberikan kita berkat, tapi ternyata kalau kita mengambil secukupnya, kita bisa perpuluhan kepada Tuhan. Kita kembalikan perpuluhan dalam bentuk keperluan kepada Tuhan. Dan kita juga dengan kecukupan kita ada berkat lebih yang Tuhan kasih.
yang bisa kita bantu kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu yang saya pelajari. Dan saya yakin sekali lagi dalam situasi seperti ini Tuhan itu sangat-sangat baik dengan kita, memberikan kita kelimpahan sekali, berkat yang berkelimpahan. Dengan kata lain, kita cukup dalam segala hal, sehingga kita bisa berkat yang kita dapat, yang lebih itu yang telah kita ambil secukupnya, yang lebih itu kita bisa berikan kepada orang, memberikan berkat kepada orang. Ya, jadi harta itu sebetulnya dalam list yang terakhir. Tapi di dunia ini memang kita butuh. Cuman dengan hati yang benar, ketika kita mengerti satu frekuensi sama Tuhan, tiap pagi punya hubungan intim dengan Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan. Jadi pola pikir kita diubah. Kita lagi tidak memikir dari sudut pandang kita, apa yang kita lihat, tetapi kita memikirkan apa kerajaan Allah. Tuhan maunya apa, rencana Tuhan untuk diri kita apa. Itu kan kemarin Christopher juga ngomong kan, kalau kita datang ke sini, ke gereja, ke menara doa, apakah demi keinginan kita kan? Ya, jadi begitu saya misalnya salah, saya salah dengar, ya udah saya minta maaf. Tuhan, saya minta maaf. Tapi Tuhan pasti maafkan, dan Tuhan, kita belajar lagi mau mendengar suara Tuhan. Itu sangat-sangat ini sekali, berasa sekali doa dan puasa, dan tiap hari, tiap pagi kita coba berhubungan intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Gitu. Next. Jadi dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk diri kita. Pola pikir kita akan diubah, bukan lagi mengenai diri kita, tapi mengenai apa yang Tuhan inginkan, sehingga berkat yang kita terima dari Tuhan kita ambil secukupnya, sisanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sesuai dengan firman-Nya title tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Terima kasih. Itu saja ya. Mari kita berdoa. Sekarang kita doain dulu yang usaha-usaha yang udah masuk ke dalam list kami. Kita akan sama-sama doakan. Saya sampaikan dulu ini ya, nubuatan ya untuk perusahaan-perusahaan saudara ya. Saudara yang perusahaannya saudara masukkan ke dalam daftar list doa kita, dan juga saudara yang butuh didoakan untuk keuangan, usaha pekerjaan. Saya akan sampaikan ayat nubuatan buat saudara, buat perusahaan saudara, dan juga buat usaha pekerjaan saudara pribadi ataupun karir saudara ya. Ya, Tuhan taruh firman ini ya, dan saya percaya ini akan jadi dalam kehidupan saudara, bisnis keuangan saudara. Amin. Nah, seperti waktu saya juga mendoakan siapa namanya Ibu Lis apa? Ibu lupa lagi Ibu siapa? Ibu Lista. Ibu Lisa. Ibu Lisa, saya nyampaikan firman profetik Ibu Lista, dan Tuhan lakukan itu ya. Saudara, jadi saudara yang punya perusahaan dan minta didoakan, saudara pegang janji firman ini. Ini Tuhan mau kerjakan dalam perusahaan saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam karya saudara. Ulangan 28 ayat 12 sampai 14 ya. Ulangan 28 ayat 12 sampai 14 ini janji Tuhan untuk perusahaan-perusahaan saudara dan juga untuk usaha pekerjaan keuangan saudara. Tolong daftar listnya dimunculkan. Daftar list perusahaan saudara. Ya. Tuhan katakan untuk perusahaan-perusahaan ada ini yang saya lihat ada berjumlah 45 ya. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuka bagi perusahaan ini perbenaran Tuhan yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahnya pada masanya dan memberkati segala pekerjaannya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bagi saudara yang berkarir ataupun bisnis, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ini janji Tuhan buat perusahaan-perusahaan saudara yang saudara sudah kirim kepada tim Financial Miracle untuk didoakan. Amin. Ya, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat dalam usaha bisnis pekerjaan saudara, sehingga engkau akan mendapatkan order yang berlimpah daripada Tuhan. Amin. Bapak hamba sudah menyampaikan profetik firman untuk perusahaan-perusahaan dan para pemiliknya yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Kami bawa buat perusahaan Merpaturu Travel, PD Wijaya, semua kita angkat tangan, kita berdoa. PD Wijaya Konveksi, Jimmy Sebayang and Partner, Diva 13 Store, CV Tandi Utama, Perkasa, Harvest, Amen. Bakri and Mi Bento, Eagle Way Enterprises, Batik Sinarjaya, Warkop Bangmonan, Homemade Ikan Tausi Borneo, Espermen Karet 88, Binary Trader and Art Studio, Dissertable, CV Ecclesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, Elgire, Nelsi Sel, Angkutan Kota, Toko Indonesia Yuki, Pilihan Shop 95, Penjahit Abun, Dilabers Cakes, Toko Berlim, Mana Koser, Xavier Magdarmo Permai, Pempek Glenny, Riyadi Motor dan Tuna Sarapan, Deko Production, Potato, Pinbok, Pemanik, Catering, Toko Online, Food Online, Drive Online, Food, Jasa, Konstruksi, Dagang, Angkutan Umum, Tenaga Kerja Umum, Angkutan Umum, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, PNS, guru, tenaga medis. Bapa, dalam nama Yesus kami lepaskan berkat-Mu, berkat keuangan-Mu, order-order-Mu, proyek-proyek-Mu, bisnis-Mu turun dalam nama Yesus atas perusahaan ini. Dan ini jadi dalam kehidupan pemilik-pemiliknya. Amin. Jadi dalam kehidupan mereka. Amin. Dalam nama Yesus, Ulangan 28 ayat 12 sampai 14 ini. Jadi atas bisnis usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Nah, baik saudara, kita akan tutup dulu saudara. Kemudian saudara yang membutuhkan doa nanti akan didoakan oleh tim. Ya, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu malam ini. Kami percaya segala bisa pekerjaan anak-anak-Mu di Menara Doa Segala Bangsa Tuhan sudah berkati. Mereka akan menjadi bendara-bendara Tuhan. Yes. Mereka akan menjadi Tuhan raja-raja. Karena Tuhan akan memberkati mereka dengan limpah. Kiranya anugerah, berkat, dan kelimpahan daripada Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus turun atas kami semua. Haleluya. Amin. Nah, amin.